Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Abdul Rizal, SEME, dosen tetap Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas Sains Islam Al-Muwaddah Warahmah Kolakah. Saat ini, saya sedang mengikuti proses seleksi sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2026. Video ini dibuat sebagai salah satu persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen tahun 2026, khususnya pada penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pembelajaran. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank, dengan bobot 3 SKS, pada program studi Ekonomi Syariah semester 4. Mata kuliah ini bertujuan untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang konsep, prinsip, regulasi, dan operasional lembaga keuangan syariah non-bank agar mampu menganalisis dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik ekonomi dan keuangan syariah. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu menguasai konsep, prinsip, regulasi, produk, akad, mekanisme operasional lembaga keuangan syariah non-bank, dan mampu menyelesaikan permasalahan di bidang lembaga keuangan syariah non-bank secara logis, kritis, dan sesuai dengan prinsip syariah, serta menyajikan hasil kajian dalam bentuk karya ilmiah sebagai wujud pertanggungjawaban akademik. Capaian tersebut saya turunkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Di antaranya yang pertama adalah mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar, prinsip-prinsip syariah, sejarah perkembangan, regulasi, pengawasan, serta akad-akad syariah sebagai landasan operasional lembaga keuangan syariah non-bank. Yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis konsep, mekanisme operasional, produk, dan implementasi berbagai lembaga keuangan syariah non-bank meliputi pegadaian syariah, asuransi syariah, koperasi syariah, leasing syariah, dan multifinance syariah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis instrumen investasi dan filantropi Islam yang meliputi pasar modal syariah, sukuk, reksadana syariah, serta pengelolaan zakat, infak, sedekah, dan wakaf dalam mendukung pengembangan sistem keuangan syariah. Yang keempat, mahasiswa mampu mengevaluasi perkembangan, inovasi, dan digitalisasi lembaga keuangan syariah non-bank, termasuk penerapan finansial teknologi syariah dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan perkembangan industri keuangan syariah. Dalam pelaksanaannya, pembelajaran yang kami gunakan adalah menggunakan pendekatan student-centered learning, yang dimana mahasiswa ditempatkan sebagai pusat proses belajar, sehingga mereka berperan aktif dalam membangun pengetahuan melalui diskusi, eksplorasi, dan pemecahan masalah. Pendekatan ini dipadukan dengan project-based learning yang mendorong mahasiswa menyelesaikan proyek berbasis kasus nyata di bidang lembaga keuangan syariah non-bank, serta praktik-based learning yang memberikan pengalaman belajar melalui praktik, simulasi akad syariah, analisis produk, dan layanan lembaga keuangan syariah non-bank, serta kajian terhadap praktik operasional lembaga keuangan syariah. Oleh karena itu, praktik pembelajaran yang saya lakukan mencakup 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment, yang saling terintegrasi untuk mendukung tercapainya capaian pembelajaran mata kuliah serta pengembangan kompetensi mahasiswa secara optimal. Dalam mengampu mata kuliah lembaga keuangan syariah non-bank, setiap pertemuan saya awali dengan mereview kembali materi perkuliahan sebelumnya melalui tanya jawab pada mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa masih mengingat dan memahami materi yang telah dipelajari, sekaligus menghubungkannya kembali dengan topik yang akan dibahas pada pertemuan tersebut. Setelah itu, saya menyampaikan beberapa materi secara sistematis dengan memanfaatkan media pembelajaran seperti PowerPoint,
SPADA, regulasi OJK, fatwa DSN UMI, serta berbagai referensi ilmiah yang relevan. Dalam menyampaikan pembelajaran, saya selalu membangun interaksi dengan mahasiswa. Saya percaya bahwa pembelajaran yang efektif terjadi ketika mahasiswa menjadi subjek utama dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, saya membangun suasana kelas yang terbuka, komunikatif, kolaboratif, dan mendorong mahasiswa berpikir kritis terhadap perkembangan industri keuangan syariah. Selama proses penyampaian materi, saya membangun interaksi dua arah melalui pertanyaan, diskusi, dan analisis kasus, sehingga mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, menyampaikan pendapat, serta menghubungkan antara teori dengan praktik operasional berbagai lembaga keuangan syariah non-bank untuk memperkuat pemahaman mahasiswa, sehingga saya berikan tugas individu ataupun tugas kelompok yang berkaitan dengan materi yang telah dipelajari, seperti menganalisis produk, akad, regulasi, ataupun perkembangan lembaga keuangan syariah non-bank. Pada akhir pembelajaran, mahasiswa mempresentasikan dan menjelaskan tugas yang telah saya berikan. Melalui kegiatan presentasi dan diskusi tersebut, mahasiswa diharapkan memperoleh kesempatan untuk mengkomunikasikan hasil analisis, menerima umpan balik dari dosen, serta umpan balik dari teman sejawat, serta memperdalam pemahaman terhadap materi. Dengan strategi ini, proses pembelajaran tidak hanya berorientasi pada penguasaan teori saja, tetapi juga mengembangkan kemampuan berpikir kritis, komunikasi, kolaborasi, dan pemecahan masalah yang relevan dengan praktik di bidang lembaga keuangan syariah non-bank. Adapun sistem penilaian pada mata kuliah ini mengacu pada rencana pembelajaran semester atau RPS dan menggunakan penilaian otentik untuk mengukur ketercapaian pembelajaran mata kuliah. Teknik penilaian digunakan melalui observasi, partisipasi mahasiswa selama pembelajaran, penugasan individu, proyek kelompok, presentase, ujian tengah semester, serta ujian akhir semester. Melalui penilaian tersebut, saya dapat memastikan bahwa mahasiswa tidak hanya menguasai konsep dan teori mengenai lembaga keuangan syariah non-bank, tetapi juga mahasiswa diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh industri keuangan syariah secara profesional, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah tentunya. Baiklah, lebih lanjut terkait dengan praktik pembelajaran, silahkan menyaksikan tayangan video pembelajaran berikut ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillah, kembali kita bertemu di pertemuan ke-11 kuliah kita, yang insya Allah pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pasar modal syariah. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang pasar modal syariah, kita awali dulu pertemuan kita ini dengan sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik. Selanjutnya sebelum kita mulai, saya absen dulu satu persatu. Oke, karena semuanya hadir, baiklah kita mulai saja pertemuan kita hari ini. Kembali saya jelaskan bahwa hari ini kita masuk ke pertemuan ke-11 untuk mata kuliah kita Lembaga Keuangan Syariah Non-Bank. Khusus untuk pertemuan ke-11 ini, kita akan bahas tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh mengenai pasar modal syariah, kita akan mereview sedikit tentang materi kuliah kita di pertemuan ke-10 atau pertemuan pekan lalu. Saya akan tanya untuk melihat kemampuan kalian masih ingat atau tidak. Pekan lalu itu kita membahas tentang otoritas jasa keuangan.
Ada tidak yang masih ingat? Angkat tangan. Yang masih ingat apa tugas daripada Otoritas Jasa Keuangan atau OJK? Baik, kita persilakan Saudara Akbar untuk menjawab. Ada 3 tugas utama dari OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, yaitu mengatur, mengawasi, dan melindungi seluruh kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Iya, benar sekali. Bahwa tugas dari OJK itu adalah yang pertama, dia mengawasi. Siapa yang diawasi? Adalah lembaga keuangan. Jadi semua lembaga keuangan harus diawasi oleh OJK. Jadi kalau kalian mau transaksi di lembaga keuangan tanpa diawasi oleh OJK, maka jangan coba-coba transaksi. Harus dulu diawasi oleh OJK. Ya. Yang pertama mengatur, mengawasi, melindungi. Saya mau tanya lagi, apa sih yang dilindungi oleh OJK? Coba yang bisa angkat tangan. Iya, Saudari Nadia. OJK bertugas untuk melindungi hak-hak dari masyarakat, yang dimana masyarakat sebagai konsumen dari lembaga keuangan. Iya, betul sekali. Bahwa yang dilindungi adalah hak-hak daripada konsumen atau masyarakat. Konsumen atau masyarakat. Karena jangan sampai nanti masyarakat bertransaksi di lembaga keuangan, ternyata lembaga keuangannya ilegal, sehingga yang dirugi adalah masyarakat. Sehingga hadir OJK untuk kemudian melindungi hak-hak daripada masyarakat. Oke. Baik, kita langsung saja masuk di materi kita di pertemuan ke-11 ini. Pertemuan ke-11 membahas tentang pasar modal syariah. Pasar modal syariah. Adapun CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah untuk materi pasar modal syariah adalah mahasiswa diharapkan mampu memahami mekanisme transaksi di pasar modal syariah. Nah, itu. Adapun sub CPMK-nya ada 2, yaitu adalah cara bertransaksi di pasar modal syariah, dan yang kedua adalah cara menganalisis sebelum bertransaksi di pasar modal syariah. Selanjutnya, mungkin sebagian kita bertanya dalam hati kita atau dalam otak kita, apa sih itu pasar modal syariah? Kalau saya tanya, apa itu pasar? Apakah sama pasar Mekongga dengan pasar modal syariah? Kalau tanya apa sih pasar? Ya, secara umum kita menjawab bertemunya antara penjual dan pembeli. Tapi pertanyaannya, apa yang dijual di pasar modal? Apakah sama dengan yang dijual yang ada di pasar raya Mekongga? Ya, pasti beda. Apa sih itu pasar modal syariah? Jadi pasar modal syariah adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual instrumen keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, dan instrumen keuangan lainnya. Iya, instrumen keuangan lainnya. Jadi dia bukan jual tempe, sayur, baju, bukan. Dia menjual instrumen keuangan, yaitu saham, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Nah, itu dulu harus kita tahu perbedaannya. Yang sampai ditanya nanti setelah belajar, ditanya apa pasar modal syariah, dia bilang pasar modal syariah itu tempat jual beli tempe, salah. Begitu. Terus, karena ini dia pasar modal syariah, berarti segala transaksi ataupun hal-hal yang ditransaksikan di pasar modal syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang saya sebutkan prinsip dasar. Jadi beda nanti antara pasar modal yang konvensional dengan pasar modal syariah. Iya. Kalau pasar modal syariah, yang pertama dia harus prinsip dasarnya bebas dari riba. Riba kan kita sudah pelajari sebelumnya. Yang kedua bebas dari gharar. Yang ketiga bebas dari mesir. Yang keempat investasi pada usaha halal.
Bagaimana sih pasar modal syariah itu bekerja? Bagaimana sih cara skemanya bekerja? Yang pertama adalah perusahaan menerbitkan efek syariah. Jadi efek itu adalah surat berharga. Surat berharga syariah seperti saham, sukuk, reksadana dan lain sebagainya. Setelah itu perusahaan daftarkan ke bursa efek. Bursa efek ini adalah pasar modalnya. Bursa efek itu kata lain daripada pasar modal. Yaitu mempertemukan antara penjual dan pembeli. Jadi setelah perusahaan daftar ke bursa efek, nanti dari pasar situ ketemulah antara penjual dan pembeli. Penjual di sini siapa penjualnya? Perusahaan. Iya. Jadi penjualnya adalah pihak perusahaan. Apa yang dia jual? Angkat tangan coba. Apa yang dia jual? Iya, Maria. Apa yang dia jual? Instrumen pasar modal. Iya, instrumen pasar modal, saham, reksadana, sukuk, obligasi dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, investor. Siapa investor? Iya, bahasa lainnya adalah pembeli. Kalau di pasar modal itu pembeli diselakan sebagai investor. Investor. Jadi orang-orang yang memiliki dana, kelebihan dana, yang kemudian investasikan uangnya dalam bentuk instrumen keuangan di pasar modal. Setelah nanti diinvestasikan, maka ada namanya imbal hasil yang diperoleh. Jadi orang-orang atau investor yang investasikan sahamnya atau modalnya di pasar modal, dia akan dapat imbal hasil. Nanti saya jelaskan lagi bagaimana dapatkan hasil. Tapi sampai sini sudah dipaham ini dasar-dasarnya. Apa itu pasar modal, apa yang dia jual, dan siapa yang menawarkan, siapa yang membeli. Ya. Selanjutnya, cara mendaftar sebagai investor. Yang pertama, kita memilih perantara perdagangan. Jadi ada namanya perantara perdagangan atau disebut dengan broker atau perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di pasar modal atau bursa efek. Ini dia contohnya. Ini dia anggota bursa dan sekuritas syariah terkait. Jadi ini semua dan masih banyak lagi daftar-daftar perantara atau broker yang kita bisa gunakan ketika ingin transaksi atau investasi di pasar modal. Yang pertama, pilih dulu. Setelah pilih, nanti biasanya itu kalau sudah dipilih, nanti mereka kasih kita aplikasi. Biasanya rata sekarang kita tidak datang lagi ke kantor, tidak. Sekarang semua via aplikasi. Bisa kita download di Play Store. Setelah kita download, kita sudah pilih. Misalnya kita pilih BNI Sekuritas. Kita download. Setelah itu kita lengkapi dokumen. Jadi lengkapi dokumen ini nanti isi biodata, surat KTP kita. Nanti biasanya itu di wajah kita akan diambil. Mengisi formulir pembukaan, jadi isi semua, lengkapi semua, termasuk pendapatan, termasuk biasanya diminta NPWP. Setelah itu lengkapi semua sampai terakhir aktivasi rekening. Jika misalnya setelah disetujui, rekening akan aktif. Jadi rekening ini ada namanya rekening RDN, ada namanya rekening dana nasabah. Dan nanti kita punya rekening saham, kita juga punya rekening pribadi. Jadi nanti ketika transaksi, kita transfer dulu dari rekening pribadi ke rekening saham. Setelah kita punya saldo rekening saham, baru kita lakukan investasi saham. Selanjutnya, kita juga harus paham tentang manajemen risiko dalam investasi saham. Ini saya pilih saham.
karena banyak, tapi coba pilih saham. Yang pertama adalah diversifikasi. Jadi kalau kita punya uang, kalau pakar pemasaran mengatakan, itu Philip Kotler mengatakan bahwa jangan sekali-kali menyimpan telur dalam satu rak. Misalnya kalian punya 1000 telur, jangan simpan dalam satu rak, tapi simpan di banyak rak. Karena kenapa? Kalau raknya hancur, jatuh, rusak, maka hancur semua telur. Begitupun juga dengan investasi, harus ada diversifikasi. Adalah sebarki dana modal untuk mengurangi risiko. Karena misalnya kita investasi di satu perusahaan, sementara perusahaannya bagus, apa yang terjadi? Rugi, habis semua uang. Maka dilakukan diversifikasi. Setelah itu kita harus paham juga tentang stop loss. Stop loss ini adalah membatasi kerugian dengan menetapkan harga jual minimum. Yang ketiga adalah alokasi aset. Selanjutnya, mungkin sebagian kita bertanya, bagaimana sih cara mendapatkan keuntungan daripada pasar modal? Atau contohnya misalnya dalam transaksi saham. Ya, di sini ada dua caranya. Jadi pasti setiap transaksi kita lakukan, yang kita pikir pertama adalah untung. Pasti kita untung dulu pertama. Yang pertama adalah dengan cara capital gain. Apa capital gain? Capital gain adalah selisih antara harga beli dengan harga jual. Jadi misalnya kalau kita beli sahamnya Antam itu, kalau harga sekarang mungkin sekitar 2.500 per lot. Ketika kita jual, maka harus di atasnya daripada harga beli. Kalau kita jual di bawahnya, berarti kita akan rugi. Jadi jual di atasnya harga beli. Itu namanya capital gain. Yang kedua adalah dividen. Dividen itu adalah imbal hasil dari penanaman modal, atau istilahnya bagi hasil. Dan nanti setiap periode, nanti perusahaan yang tempat kita investasikan mengirimkan undangan para stakeholder pemegang saham untuk ikut rapat pemegang saham. Nanti dalam rapat itu disepakati berapa saham atau dividen yang bisa dibagikan untuk para stakeholder. Dipahami tentang cara mendapatkan keuntungan? Coba saya tes coba. Apa yang dimaksud dengan capital gain tadi itu? Cara mendapatkan keuntungan? Capital gain itu adalah cara mendapatkan keuntungan dengan selisih harga beli dan harga jual dari instrumen investasi yang kita beli. Iya, benar sekali. Jadi capital gain selisih antara harga beli dengan harga jual. Sebagai kesimpulan pertemuan kita hari ini, yang pertama adalah ketika kita mau transaksi, pertama kuasai dulu dasar-dasarnya. Jika kita sudah belajar, kita sudah paham. Baru yang kedua adalah pilih perusahaan sekuritas broker terpercaya. Yang ketiga adalah jangan berhenti belajar. Untuk selanjutnya, sekarang kita mulai transaksi. Silahkan pilih satu sekuritas. Jadi masing-masing kalian pilih satu sekuritas atau broker. Setelah itu, ini saya kasih tugas dikerja sekarang. Saya kasih tugas sekitar 10 menit. Pilih sekuritas. Setelah itu coba lakukan mengisi formulir pendaftaran sampai kemudian investasi
dalam bentuk saham. Untuk hari ini coba saham saja. Iya. Silakan. Saya kasih waktu 10 menit. Nanti masing-masing akan saya minta menjelaskannya apakah sudah berhasil atau tidak. Ya, silakan. Baik, saya kira sudah cukup waktunya. Dan saya yakin pasti di antara kalian sudah banyak yang sudah selesai. Saya ingin beberapa di antara kalian mungkin bisa menjelaskan perusahaan apa yang kalian pilih atau broker apa yang kalian pilih. Setelah itu kalian investasi di mana? Di saham. Terus setelah itu kalian pilih lihat perusahaan apa dan berapa nilai investasi yang kalian lakukan. Iya. Yang pertama mungkin dari Saudara Akbar. Iya. Ya, silakan Akbar. Saya melakukan transaksi pembelian saham itu di saham BP. Saham BP? Iya, Astrindo Nusantara Tbk, Iya. dengan average harga rata-rata di 130 130 per lot rupiah per lembar saham. per lembar saham. Kemudian saya jual di harga 142 Iya, iya. Berarti ada keuntungan sekitar dengan keuntungan sekitar 13 sampai 15%. iya, iya, lumayan. Dan kalau ada yang sekitar 10% ke atas itu sudah ya lumayan lah keuntungannya. Itu kalau satu lot, kalau kita punya sampai 10 lot, jadi teman-teman saya akan balik bahwa satu lot itu sama dengan 100 lembar saham. Jadi kalau kita lihat di daftar perusahaan yang kita masuki tadi itu, mereka rata-rata menawarkan per lembar. Tapi kita bisa beli satu lot sama dengan 100 lembar. Oke, kita persilakan kepada saudari Fatma untuk menjelaskan hasil investasinya. Jadi saya membeli saham di DNBR Iya. sebanyak satu lot, nominalnya yaitu 21.800 Itu 1.800 per lembar. per lembar. Iya. Alhamdulillah, berarti rata-rata kalian sudah tahu caranya dan sudah bisa bertransaksi di pasar modal syariah. Oke, mungkin hari ini kita cukupkan untuk pertemuan kita untuk materi kita pasar modal syariah. Pertemuan ini dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video praktik pembelajaran yang saya laksanakan sebagai bagian daripada penyusunan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT di bidang pembelajaran. Semoga video ini dapat memberikan gambaran mengenai pelaksanaan pembelajaran yang efektif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa. Terima kasih atas perhatiannya dan kesempatannya yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.